Sudah 32 tahun berlalu sejak benda yang disebut The Gate atau gerbang muncul di orbit bumi, sebuah teknologi kuno yang asalnya tidak diketahui. Namun pada intinya, The Gate adalah wormhole untuk menuju ke tata surya baru yang mungkin memiliki planet layak huni. Satelit probe telah dikirimkan untuk menghitung. Setiap 1 tahun di bumi sama dengan 18 tahun ketika tiba di sisi lain gerbang. Lalu ketika bumi memasuki zaman es, ribuan manusia berencana akan ke rumah baru, sebuah planet yang disebut dengan Rhea. 16 tahun kemudian, rencana tersebut mulai dijalankan. Meskipun sebagian besar manusia memutuskan untuk bertahan, berharap bumi bisa kembali seperti semula, tapi migrasi massal itu menyebabkan krisis pengungsi berkecamuk selama 288 tahun. Dan penduduk bumi masih terus berangkat memasuki The Gate tanpa mengetahui apa yang menanti mereka di pintu keluar. Bisa dibilang hal tersebut juga dialami tokoh utama kita yang bernama Brent Marshall. Pria itu dibangunkan oleh Edison, sebuah AI yang cerewet. Dari percakapan mereka, kita mengetahui bahwa Brent baru saja berhasil melarikan diri dari kapal pengangkut ilegal yang dihancurkan oleh pemerintah Rhea. Kini pria itu sedang berada di dalam escape pod dengan kondisi oksigen yang terus menipis, sehingga menurut Edison, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menyelinap ke Nyssa, sebuah kapal pembawa bantuan milik kaum Ryan yang jaraknya tidak jauh. Meskipun sangat berbahaya, karena jika tertangkap maka Brent akan dihukum mati, namun itu tidak ada bedanya, karena jika tidak melakukan apapun, Brent juga akan mati kehabisan oksigen. Akhirnya mereka pun meluncur ke kapal pemasok itu dengan akselerasi G7. Apakah Brent akan selamat? Itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul G-Log, dan ya, betul sekali, sebuah film bergenre fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2020, disutradarai sekaligus ditulis oleh Tom Patton dengan aktor dan aktris yang tentunya jangan ditanyakan lagi karena saya tidak kenal. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan kilasan masa lalu, tepatnya 8 tahun sebelum keberangkatan Brent ke Rhea. Kala itu Brent baru saja mengubur mayat istrinya, Ellen, dan menebarkan benih bunga kesayangannya yang tak mungkin tumbuh karena suhu bumi yang begitu dingin. Di sana juga hadir seorang sahabat bernama Jane. Bersama dengan ayah mertua Brent, yaitu Henry, mereka membicarakan tentang kondisi bumi dan biaya yang dibutuhkan untuk pindah ke planet baru. Lalu sebelum pulang, Jane diberikan beberapa makanan kaleng sebagai persediaan. Menurut Brent, tindakan Henry sangat berisiko, karena bukannya tidak mungkin Jane akan berkhianat dan kembali lagi untuk merebut seluruh persediaan makanan mereka. Brent menggali kotak yang disimpannya di bawah tanah. Semua telah lama dipersiapkan, yaitu sejumlah uang untuk mengirimkan putrinya, Riley, ke Rhea. Tentunya Brent sangat ingin bersama Riley, namun waktu mereka sudah tidak cukup lagi untuk mengumpulkan uang, sehingga pria itu pun harus merelakan putrinya memulai kehidupan yang lebih baik di rumah baru manusia. Tiba-tiba saja terdengar suara alarm yang menandakan ada yang menerobos wilayah mereka. Ternyata apa yang dikhawatirkan Brent benar-benar terjadi. Jane datang bersama dengan saudaranya Jerry dan rekannya berniat merebut seluruh persediaan makanan Henry. Aksi baku tembak tak terhindarkan dan itu menyebabkan Riley tertembak oleh Jane. Di saat terakhirnya, Riley memberikan sebuah pocket komputer yang berisi program Edison. Gadis itu berharap ayahnya bisa melanjutkan cita-citanya dan sang ibu, yaitu membangun kehidupan yang lebih baik. Hello, Bra. My name's Edison. Kembali ke masa kini, Brent berhasil menyelinap ke kapal Nyssa dengan selamat. Ternyata, meskipun sistem life supportnya masih bekerja, namun kapal itu dalam kondisi tidak aktif dan menggunakan tenaga cadangan. Sangat mengejutkan, di sana Brent menemukan 2 mayat pria. Ada 2 kemungkinan di sini. 2 orang itu sebelumnya saling membunuh, atau kemungkinan yang kedua ada penyusup lain selain Brent. Lalu pria itu pun menatap beberapa foto milik kru dan menjelaskan sedikit tentang kaum Ryan yang sombong. Beberapa dari mereka percaya orang-orang yang telah merasakan gravitasi Rhea selama bertahun-tahun bukan lagi manusia bumi, tapi mereka menyebut dirinya sebagai kaum Ryan. Karena Edison tidak terhubung ke sistem Nyssa, maka Brent harus melakukan pencarian secara tradisional untuk menemukan ruang medis.
Tak lama kemudian, pria itu memasuki ruangan kargo. Dia memungut beberapa benda yang bisa digunakan sampai akhirnya Edison melaporkan bahwa dia mendeteksi adanya radiasi. Tiba-tiba saja seorang wanita Ryan muncul dan langsung menodongkan senjata sambil menuduh Brand sebagai pembunuh. Tentu saja Brand membantah tuduhan tersebut karena dia baru saja tiba. Sayangnya bagi Ryan, memberikan kepercayaan kepada Earther atau manusia bumi adalah sesuatu yang pantang dilakukan. Oleh karena itu, Brand membuat pengalihan dan terjadilah sedikit baku hantam yang enggan dilakukan. Lalu akhirnya Brand kabur sampai menemukan ruang medis dan mengurung diri di sana. Setelah mengkonsumsi beberapa obat, Brand menemukan medpod dengan seorang pria di dalamnya. Selain itu, dia juga mencari data-data kru kapal Nysa. Salah satunya adalah Osha Raynor, wanita galak yang sejak tadi memburunya dan kini sedang berusaha membobol pintu ruang medis. Kali ini apa yang dilakukan oleh Osha benar-benar membuat Brand kerepotan. Bahkan, mereka berdua sempat sama-sama tak sadarkan diri akibat Osha menutup saluran udara. Namun keberuntungan masih berpihak kepada Brand. Pria itu membuat Osha pingsan, lalu bergegas kembali mengurung diri yang kini di ruang kendali. Untuk mengambil alih pesawat, Brand mengunggah Edison ke dalam sistemnya. Lalu ketika menyalakan sistem tersebut, Osha yang telah terbangun mencoba memperingatkan. Tapi Brand yang dibutakan oleh emosi hanya mengabaikan peringatan tersebut dan akhirnya kapal Nysa langsung meluncur dengan cepat. "Aku sangat berharap kau tidak melakukan itu, Brand." Begitulah ucap Edison setelah mengetahui apa yang dilakukan Brand. Tak lama kemudian terdengar alarm yang membuat Brand terbangun. Edison menjelaskan bahwa sistem navigasi kapal Nysa telah rusak. Tanpa itu, kapal akan terus melaju, mengitari planetoid hingga akhirnya menabrak Earther Station, di mana para pengungsi berada. Kembali terjadi sedikit pergulatan karena kali ini Brand yang menangkap Osha. Pria itu mengaku muak terus diburu karena baru saja tiba dan tidak berniat untuk membunuh siapapun. Akhirnya, setelah tenang, Osha pun menceritakan apa yang diingatnya tentang kejadian-kejadian di kapal itu, mulai dari mengabaikan larangan pemerintah untuk membagikan makanan dan oksigen kepada pengungsi, lalu mempersiapkannya bersama seluruh kru, hingga akhirnya Osha terbangun setelah mendengar suara tembakan. Dua kru lainnya telah mati dan seorang kru bernama Decker sedang berada di medpod, tapi tidak diketahui mengapa pria itu masih di sana. Osha mengaku bahwa dirinya yang menonaktifkan sistem, tapi wanita itu bersumpah tidak membunuh siapapun. Setelah sama-sama memberikan keterangan, Edison pun mengajak dua orang itu untuk melupakan perselisihan dan mulai bekerja sama karena ada masalah yang lebih besar serta bisa menyebabkan Brand dan Osha, bahkan semua orang di Earther Station mati. Beberapa waktu kemudian, Edison menjelaskan tentang Nysa yang mengarah ke tumpukan puing luar angkasa dan tanpa sistem kendali, maka mereka tidak mungkin bisa menghindarinya. Oleh karena itu, Osha telah bersiap dengan kostum astronotnya. Wanita itu akan mengaktifkan dua mesin pendorong di bagian samping kapal, yang mana akan digunakan untuk menghindar. Meskipun pada awalnya sempat mengalami beberapa masalah, mulai dari tuas yang membeku sampai kebocoran tabung oksigen, namun mereka berhasil bekerja sama, mengendalikan pendorong untuk menghindari puing-puing. Momen ini membuat Brand dan Osha semakin kompak, bahkan Osha membantu meluruskan kembali bahu Brand yang patah. Of somewhere else. Sementara itu, ternyata Decker sudah terbangun dari medical pod. Pria itu langsung menuju ke ruang kargo untuk memeriksa sesuatu yang sepertinya penting. Kembali ke Brand dan Osha, mereka saling menceritakan tentang keluarganya masing-masing. Ayah dan ibu Osha adalah orang yang dermawan. Mereka terbunuh ketika mencoba memberikan bantuan kepada para pengungsi. Sayangnya, pemerintah sama sekali tidak melakukan apapun. Mereka malah menyalahkan manusia bumi karena seharusnya tidak datang ke Rhea. Namun itu tidak membuat semangat Brand runtuh. Dia telah bertekad untuk menepati janji kepada Riley akan memulai kehidupan yang lebih baik. Edison menjelaskan bahwa untuk dapat melakukan hal itu, pertama-tama Brand harus bisa bertahan hidup, salah satunya dengan cara memperbaiki sistem navigasi. Ya, kali ini adalah giliran Brand. Pria itu harus masuk ke ruangan yang bersuhu minus 40 derajat untuk melepaskan beberapa tabung yang rusak dari pendingin. Saat itu, Edison akan memasuki mode sleep, maka mau tidak mau, Brand akan melakukannya tanpa arahan.
Tak lama kemudian, Osha mengantarkan Bran ke ruangan pendingin. Sebelum masuk, Osha sempat menceritakan sedikit tentang planet Rhea yang hangat dan indah. Lalu ketika Bran melakukan tugasnya, tiba-tiba saja Decker menyerang Osha. Ternyata dialah yang merusak sistem navigasi setelah mengarahkan kapal Nysa ke Arthur Station. Dan semua itu terpaksa dilakukan, karena saat ini pemerintah sedang menyandera keluarganya, serta mengancam akan mengembalikan mereka semua ke tempat pengungsian. Sementara itu, Bran yang telah memindahkan semua tabung dari pendingin berusaha keluar dari ventilasi. Pria itu bahkan harus menahan dingin tanpa kostum astronotnya agar bisa masuk ke celah pipa. Kembali ke Osha, setelah duel yang cukup sengit, akhirnya wanita itu berhasil melumpuhkan Decker dan dia langsung bergegas menyelamatkan Bran. Beberapa waktu kemudian ketika Bran terbangun, Asha menjelaskan tentang Decker dan rencana licik pemerintah yang ingin menghancurkan stasiun untuk memusnahkan para pengungsi. Edison telah merekam pengakuan Decker, nantinya video tersebut akan disebarkan agar semua kaum Rhian bisa mengetahui kebusukan pemerintah. Nysa semakin dekat dengan planetoid, yang mana sesaat lagi kapal itu akan melakukan manuver slingshot. Bran bergegas mempersiapkan anti-G-Pens, sebuah suntikan yang mencegah pendarahan ketika kapal dalam mode akselerasi. Sedangkan Asha akan menonaktifkan firewall agar bisa mereset sistem navigasi. Sangat mengejutkan, setelah menemukan anti-G-Pens, Bran juga menemukan sebuah box yang berisi nuklir. Lalu, tiba-tiba saja pria itu diserang oleh Decker. Duel kali ini jauh lebih sulit dari sebelumnya, karena berlangsung pada saat kapal Nysa dalam mode akselerasi. Sementara itu, Osha telah mengalami pendarahan. Untungnya wanita itu mampu bertahan sampai Bran datang membawa anti-G-Pens. Decker dipastikan mati karena sebatang besi menembus dadanya saat terpental dalam mode akselerasi Nysa. Sedangkan Nysa sendiri telah berhasil melakukan slingshot, namun kapal itu tetap mengarah ke Arthur Station dengan kecepatan yang sama sekali tidak menurun. Untuk kembali mengaktifkan sistem kendali dan navigasi, dibutuhkan reset yang mana akan menyebabkan Edison terhapus. Tentu itu bukanlah keputusan yang mudah bagi Bran, apalagi mereka selalu bersama selama 8 tahun terakhir. Namun tidak akan ada perubahan tanpa pengorbanan. Akhirnya, Bran pun mengerti dan merelakan AI pemberian putrinya lenyap. Selamat tinggal, Bran. Semoga kau bisa memulai kehidupan yang lebih baik. Beberapa waktu kemudian, setelah riset dilakukan, Bran dan Osha berhasil membelokkan kapal Nysa sehingga tidak menabrak stasiun. Selain itu, Bran juga telah mengirimkan rekaman video tentang pengakuan Decker ke Arthur Station dan planet Rhea. Tiba-tiba saja terdengar bunyi alarm. Bran meyakini bahwa sistem telah mendeteksi keberadaan nuklir milik Decker di ruang kargo. Bran pun langsung bergegas akan mengeluarkan nuklir ke ruangan airlock, sedangkan Osha mengendalikan kapal memasuki The Gate menuju bumi. Sangat disayangkan, pintu airlock mengalami masalah karena mungkin Decker telah merusaknya. Meluncurkan nuklir dengan escape pod adalah satu-satunya jalan, dan itu membuat tekanan di dalam kapal berubah kecuali di ruang kendali. Akhirnya setelah keluar dari The Gate, Bran langsung meluncurkan escape pod dan 3 menit kemudian nuklir pun meledak. Osha sempat bersedih karena mengira Bran telah mati, tapi ternyata pria itu mampu bertahan berkat kostum astronot kaum Rhian. Film pun ditutup dengan menampilkan Bran dan Osha sedang menatap bumi yang tertutup dengan salju dan es. Mereka harus kembali memperbaiki kapal Nysa yang rusak akibat ledakan nuklir. Lalu 6 bulan kemudian, atau sekitar 15 tahun di planet Rhea, kapal Nysa kembali memasuki The Gate. Ternyata di planet Rhea telah dibentuk koalisi Rhian Arthur. Bran dan juga Osha disambut dengan sangat baik sebagai pahlawan yang telah membawa perubahan bagi seluruh umat manusia. Apakah manusia bisa mempertahankan kedamaian tersebut? Dan tamat. Ya, menurut saya ini adalah salah satu film tipe 2. Tidak layak disaksikan di teater, tapi lumayan nikmat jika ditonton di rumah pada akhir pekan bersama keluarga. Karena memang filmnya tidak ada adegan baku hantam dalam tanda kutip atau adegan sadis lainnya. Tidak perlu memprotes CGI, visual effect, dan skenarionya karena Jilok adalah salah satu film dengan anggaran rendah. Tapi saya pikir konsep dan story-nya sangat menarik dan agak mirip dengan film Elysium yang dibintangi oleh Matt Damon. Tidak perlu repot-repot merequest karena linknya ada di kolom deskripsi.
Ini salah satu misteri terbesar dalam film dan sayangnya tidak dijelaskan dengan lengkap. Benda yang bekerja seperti wormhole ini muncul begitu saja di orbit bumi menjadi penyelamat bagi manusia sebelum datangnya kiamat. Saya pikir kemungkinan ras alien cerdas seperti engineer atau Klaatu mengirim benda itu untuk menyelamatkan spesies manusia dari kepunahan. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu setelah kemunculan The Gate, suhu bumi terus menurun sehingga menyebabkan musim dingin berkepanjangan. Lagi-lagi tidak dijelaskan apa yang menjadi penyebabnya, tapi pada sebuah scene, Osha menjelaskan tentang pemerintah Rhea yang menyalahkan Earther atas apa yang terjadi dengan bumi. Jadi saya pikir zaman es ini bukan akibat dari hantaman asteroid atau bencana letusan gunung berapi yang menyebabkan atmosfer dipenuhi abu, tapi karena keserakahan manusia yang ingin mengeksploitasi alam. Mungkin mereka menciptakan mesin pengendali cuaca seperti dalam film Koloni 2013, sehingga terjadi kesalahan dan menyebabkan suhu bumi terus menurun. Saya yakin planet ini sudah ditentukan oleh si alien untuk ditinggali manusia, dan tentunya ada perbedaan waktu, yaitu 1 tahun di bumi sama dengan 18 tahun di Rhea. Pada awalnya hanya ribuan manusia yang berangkat dan memulai kehidupan di planet tersebut. Lalu 16 tahun kemudian, ketika bumi sudah benar-benar tidak ada harapan, manusia yang tersisa mulai melakukan perjalanan ke Rhea. Sedangkan di Rhea sendiri terjadi perselisihan di antara pengungsi manusia yang telah berlangsung selama hampir 3 abad. Ada 2 kubu. Yang pertama adalah kaum Rhian yang telah melupakan bahwa sebenarnya mereka berasal dari bumi. Sedangkan yang kedua adalah kaum Earther yang masih menghormati manusia dan kampung halaman mereka. Terjadi peperangan besar yang berujung dengan kekalahan kaum Earther, sehingga mereka ditempatkan di sebuah space station yang setiap tahunnya akan dikirimkan bahan makanan dan oksigen untuk bertahan hidup. Menurut saya, ini lebih mirip penjara daripada tempat penampungan. Para pengungsi pertama yang melihat betapa indah dan hangatnya Rhea tentu bertekad tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang pernah dilakukan manusia terhadap bumi, dengan cara memulai kehidupan baru yang lebih baik dan menolak kedatangan pengungsi lain ke Rhea. Ini sama saja dengan meninggalkan saudara-saudara mereka mati di bumi yang membeku. Sebagian menyatakan tidak setuju dan terjadilah perang. Kelompok yang memenangkan perang menyebut dirinya sebagai kaum Rhian. Mereka menciptakan bahasa sendiri dan menghindari segala hal yang akan menimbulkan bencana di Rhea, misalnya eksploitasi alam, menggunakan teknologi AI, dan mungkin menyingkirkan para pengungsi ke station juga merupakan salah satunya demi mencegah kelebihan populasi. Setelah kematian putrinya dengan dukungan dari ayah mertua, yaitu Henry, Bran memulai perjalanannya ke utara menemui orang-orang yang bisa menyelundupkannya ke Rhea. Tentu saja itu membutuhkan biaya yang besar, serta sangat berisiko terbunuh karena peraturan baru dari pemerintah Rhea, yaitu seluruh kapal yang datang dari bumi akan dihancurkan. Orang tua si Osha ini termasuk dalam sebagian kecil dari kaum Rhian yang menentang tindakan para pendahulu yang mengasingkan Earther. Saya pikir mereka memiliki kelompok yang selalu membantu para pengungsi di station, dan kemungkinan besar pemerintah mengirim orang untuk membunuh mereka, serta menetapkan Osha sebagai tahanan yang bertugas untuk menyuplai makanan dan oksigen ke Earther Station. Namun tidak cukup sampai di situ. Setelah membuat peraturan baru menghancurkan kapal pengangkut dari bumi, seperti yang kita tahu, pemerintah secara diam-diam merencanakan pemusnahan seluruh Earther yang berada di station dengan menggunakan nuklir, karena memberikan kaum Earther makanan dan oksigen dianggap sebagai pemborosan. Segitu dulu teman-teman. Kalau ditanya ada lanjutannya atau enggak, sampai saat ini belum ada. Tapi sebagai pencinta film-film fiksi ilmiah, saya sangat berharap film ini dilanjutkan dengan cerita yang tentunya lebih dikembangkan lagi. Seperti biasa, saya bukan orang pintar atau sok tahu. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @tekogusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!
Bye.